Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Perjuangan sehidup semati dengan November 2604 Jumuro Sangguki. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang PKUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pertama, pada masa awal kemerdekaan tahun 1945. Pada masa ini, Pancasila lahir dan ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam membangun negara yang baru merdeka dan masih berjuang untuk bersatu. Kedua, pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950, saat itu Indonesia sempat berubah bentuk menjadi negara federal akibat tekanan politik Belanda. Namun semangat persatuan yang berlandaskan Pancasila membuat bangsa Indonesia akhirnya kembali ke bentuk NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Ketiga, pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno berusaha mengembalikan semangat gotong royong dan nasionalisme melalui Pancasila. Namun dalam praktiknya, terjadi penyimpangan karena kekuasaan terpusat dan muncul konflik ideologi, terutama dengan munculnya gerakan G30 SPKI. Keempat, pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998, Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi dan memperkenalkan pendidikan moral Pancasila atau P4. Tujuannya baik, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, tetapi dalam praktiknya sering digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan membatasi kebebasan politik. Kelima, pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, setelah kejatuhan Orde Baru, bangsa Indonesia berusaha mengembalikan Pancasila ke makna aslinya, yaitu sebagai nilai moral dan pedoman hidup bangsa, bukan alat politik. Kini Pancasila menjadi dasar bagi penguatan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa tersebut terlihat bahwa nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan selalu menjadi inti dari Pancasila. Setiap masa punya tantangan berbeda, tetapi Pancasila tetap menjadi penyatu bangsa di tengah perbedaan agama, suku, dan pandangan politik. Refleksi pribadi, bagi saya, Pancasila bukan hanya simbol, tapi cara hidup yang menuntun kita untuk bersikap adil, menghargai perbedaan, dan gotong royong. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling menghargai di dunia sosial, ikut menjaga lingkungan, dan bekerja sama tanpa membedakan latar belakang.